Jadi minggu lalu kita membahas tentang sinyal ya, dan parameternya. Parameter sinyal itu ada frekuensi, kemudian ada amplitudo, kemudian ada lagi fasa, kemudian ada panjang gelombang, kemudian ada spektrum, kemudian ada bandwidth, kemudian adalah sistem modulasi, dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang apa itu sistem. Jadi, karena mata kuliah ini adalah sinyal dan sistem, setelah kita membahas tentang sinyal, maka kita akan bahas tentang sistem. Oke, definisi sistem. Sistem adalah sekelompok bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Ini merujuk pada Salisbury. Kemudian definisi yang lain, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian, atribut dari bagian, dan hubungan antara bagian dengan atribut. Ini namanya Bilecki. Kemudian sistem adalah prosedur yang terorganisir dan mapan yang membuahkan hasil. Robert Allen dan Mark Victor Hansen. Setiap definisi ini didefinisikan oleh para pakar sesuai bidang ilmunya masing-masing ya. Mungkin dalam hal ini kita lebih banyak menggunakan definisi yang atas. Sistem adalah sekelompok bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Ini yang paling banyak digunakan, Salisbury. Ini lebih general, lebih sesuai untuk berbagai bidang ilmu. Kemudian sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini juga sangat general untuk berbagai bidang ilmu. Kemudian sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ada lagi, sistem adalah tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan serta tujuan bersama secara serasi, terkoordinasi yang bekerja atau berjalan dalam jangka waktu tertentu dan terencana. Umar Fahmi Ahmad. Jadi ada banyak definisi sistem. Yang paling sederhana dan yang umum dipakai adalah sistem adalah sekelompok bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Di komponen yang bekerja sama. Jadi di dalam sebuah sistem itu ada banyak komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pada kehidupan sehari-hari. Sistem radio broadcast. Jadi sistem yang ada hubungannya dengan sinyal, misalkan adalah sistem radio broadcast. Pada gambar ini mendeskripsikan sebuah sistem pemancar dan sistem penerima. Ada sistem pemancar dan ada sistem penerima. Ini adalah pemancar dan penerima radio AM. Di sini digambarkan sebuah energi mekanik. Energi mekaniknya adalah bunyi, kemudian masuk ke mikrofon, masuk ke peralatan studio, kemudian masuk ke peralatan pemancar, kemudian masuk ke peralatan transmisi itu antena, pancarkan sampai ke penerima. Penerima di sini ada antena, kemudian unit receiver atau penerimanya, satu blok penerimanya, dan ada speaker, kemudian diubah menjadi energi mekanik lagi. Dari energi mekanik diubah ke dari energi mekanik di sisi pemancar dan kembali menjadi energi mekanik di sisi penerima. Dari sini berbentuk bunyi, dari sini juga berbentuk bunyi. Cuman dikirimkan dalam bentuk medan elektromagnetik. Ini adalah prinsip kerja dari sebuah radio. Ada banyak gambar yang menceritakan tentang prinsip kerja radio. Tetapi dalam hal ini, dalam slide ini yang paling sederhana ya. Sederhana, ada pemancar dan ada penerima, dan ini membentuk sebuah sistem. Namanya sistem radio broadcast, khususnya AM. Ini juga sistem, jadi ada banyak komponen yang saling terkait, saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mengirim informasi berupa suara. Informasi bisa dari penyiar,
atau lagu atau musik, kemudian dikirim ke pendengarnya, yaitu kita yang ada di rumah yang sedang mendengarkan radio. Oke, ini adalah sebuah sistem radio. Contoh sistem yang lain di kehidupan sehari-hari adalah sistem siaran relay stasiun televisi. Jadi sistem ada banyak, ini kita ambil beberapa contoh. Contoh-contohnya, sistem siaran relay stasiun televisi itu contohnya adalah kalau kita sedang nonton sinetron ya, FTV atau apa itu di SCTV. SCTV kan biasanya nonton FTV ya. Itu kan uh, studionya atau pusatnya dari sebuah stasiun TV itu kan di Jakarta ya. Misalkan SCTV. SCTV itu kan letaknya di Jakarta. Nah, bagaimana cara agar bisa diterima di berbagai penjuru Indonesia? Tentunya setiap sudut kabupaten atau kota itu dipasang pemancar. Pemancarnya SCTV dengan berbagai macam frekuensi. Setiap wilayah punya frekuensi beda-beda, punya frekuensi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana agar bisa memancarkan apa yang ada di Jakarta? Nah, prinsip kerjanya di Jakarta itu selain dipancarkan melalui antena untuk lokal Jakarta, juga dikirim melalui satelit. Misalkan SCTV berlangganan Palapa misalkan, satelit Palapa. Nah, kemudian di stasiun SCTV yang ada di Surabaya, misalkan SCTV Surabaya, itu menangkapnya lewat parabola. Parabola ini ditangkap, kemudian dimasukkan ke receiver, dan receiver itu ada jalur video dan ada jalur audio. Jalur video di sini digambarkan dengan RGB, tapi tidak selalu RGB, kadang cukup satu kabel mampu mengirimkan RGB. Nah, ini digambarkan 3 kabel RGB. Kemudian ada lagi audio L dan R, stereo. Nah, di sini dimasukkan ke pemancar televisi stereo. Dari pemancar ini kemudian dimasukkan ke antena, lalu dipancarkan ke lokal Surabaya. Jadi ini adalah prinsip kerja sistem siaran relay stasiun televisi. Dan sistem ini berjalan terus. Jadi selama SCTV itu menyiarkan tayangan TV, maka sistem ini akan terus berjalan. Nah, sistem ini ada di Surabaya, ada di daerah-daerah. Surabaya, di Semarang, di Kalimantan. Tapi sistem ini tidak ada di Jakarta. Jadi Jakarta yang mengirim, yang di Surabaya, di daerah-daerah itu yang menerima. Jadi ini adalah sistem relay-nya. Untuk sistem mengirim ke satelitnya tidak digambarkan pada gambar ini. Jadi gambar ini hanya dibatasi penerimanya saja. Diterima, kemudian dipancarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Sampai sini jelas ya? Kalau kurang jelas atau kecepatan atau ada perkataan saya yang kurang bisa kalian pahami, tolong dipotong ya, Pak. Kurang jelas, Pak. Tolong diulang. Oke, saya lanjutkan. Nah, Saya nge-flag, Pak. iya, kalian tahu ini di televisi sering lihat nggak reporter-reporter yang sedang reportase ini? Ya, Pak, sering lihat, Pak. Ya, sering lihat. Apapun Sering, TV-nya Mbak. ya. Nah, Ya, Mbaknya. iya. Nah, ini reporter-reporter yang ada di jalan-jalan itu yang sedang siaran langsung itu menggunakan sistem Satellite News Gathering atau singkatannya SNG. SNG. Tidak semua stasiun televisi punya SNG ya. Yang punya SNG hanya terbatas Metro TV, TV One atau TV-TV yang mengedepankan berita. Itu pasti punya SNG. Untuk televisi yang tidak terlalu
segmennya berita itu biasanya tidak punya SNG karena biayanya mahal. Ini adalah sistem SNG. Jadi ini adalah diagram blok dari sistem SNG. Nah, di sini ada komponen apa saja? Tentunya adalah kamera ya, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kemudian VDA ini adalah video distributor amplifier. Video distributor amplifier itu ditampilkan di LCD. LCD ini sebuah TV yang hanya untuk menampilkan gambar kamera. Jadi kalau kalian lihat ada orang reportase, kemudian kabel kameranya masuk ke sebuah mobil, dan mobilnya itu bentuknya kayak mini truk atau truk kecil atau mobil yang tertutup, kayak mobilnya D-Team atau apa ya, yang istilahnya, yaitu isinya peralatan seperti ini. Nah, di dalamnya ada banyak TV-TV LCD yang fungsinya untuk menampilkan kamera. Nah, kamera ini masuk ke switcher. Switcher itu adalah perangkat untuk memilih gambar, mana gambar yang akan ditayangkan. Kemudian switcher ini juga, oh sudah azan ya ini. Ini saya potong dulu ya, kita break dulu ya. Iya, Pak. Ya, kita break dulu, coba saya stop record. Oke, saya ulangi dari awal ya. Jadi di dalam sebuah mobil yang berbentuk truk atau berbentuk mini apa ya istilahnya itu, elf atau yang intinya mobil yang dimodifikasi ya. Jadi seperti tidak ada kacanya itu ya. Itu di dalamnya ada peralatan-peralatan seperti ini. Ada peralatan seperti ini, ada video, ada kamera, ada video distributor amplifier, kemudian ada switcher, kemudian ada mixer audio, kemudian ada encoder, modulator, up converter, HPA, waveguide, dan di atapnya mobil itu ada sebuah antena berbentuk parabola, ya ini adalah antena parabolanya, itu gunanya untuk mengirim ke satelit. Setelah dikirim ke satelit, dari satelit Palapa C2 yang ada di antariksa, ada di luar angkasa sana, mengirim videonya ke Metro TV Jakarta, ke stasiun Jakarta. Nah, dari stasiun Jakarta itu dikasih iklan, dikasih logo, dikasih running text, dikasih macam-macam ya. Ada apa itu superimpus atau gambar yang bergerak di pojok kanan atau di kiri layar itu. Nah, setelah dikasih logo, dikasih pernak-pernik, nah itu dikirimkan lagi ke satelit. Dikirimkan lagi ke satelit, kemudian dari satelit dikirimkan ke seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia dikirimkan oleh seluruh Indonesia, maksudnya itu adalah pemancar yang ada di seluruh Indonesia itu. Kemudian setelah diterima, baru dipancarkan ulang menggunakan pemancar lokal, supaya bisa diterima dengan televisi biasa, entah televisi tabung, entah televisi LCD, yang penting bisa diterima oleh pemirsa yang ada di daerah-daerah. Nah, prosesnya begitu panjang, jadi dari mata kamera ini sampai ke layar TV kalian itu melewati berbagai macam alat, ratusan atau ribuan alat, melewati berbagai macam sistem, ya dari sistem ini namanya subkontrol, kemudian masuk ke satelit, satelit dikirim lagi ke studio Jakarta dibalikkan lagi ke satelit, satelit ke parabolanya pemancar, dari parabolanya pemancar lalu dipancarkan ulang, nah seperti itu. Baru sampai ke TV kalian, layar TV kalian, itu prosesnya sangat panjang. Dan itu membentuk sistem. Satu saja sistem itu tidak jalan, maka kalian tidak akan bisa melihat gambar reportase atau gambar televisi yang biasa kalian lihat. Nah, kemudian pada saat PKKMB, kawan-kawan kalian yang tergabung dalam tim PKKMB itu sudah membuat sudah merakit sistem ini, tapi hanya separuh. Karena separuhnya dikirim via YouTube lewat streaming ya.
Yang nggak punya apa? Yang nggak punya ini, encoder, modulator, up converter, HPA, waveguide ini. Ini yang nggak punya. Tidak semua stasiun TV aja tidak semuanya punya, apalagi kampus. Yang punya Telkom. Telkom punya. Karena saya bekerja di JTV itu JTV tidak punya sistem yang ini. Yang mulai dari encoder sampai waveguide nggak punya. Mahal, sangat mahal untuk biaya perawatannya. Nah, yang punya adalah bagian sininya. Nah, akhirnya apa? Kita sewa. Sewanya itu puluhan juta ya untuk 1 jam. Terakhir, yang saya tahu itu adalah sekitar 20 juta untuk 2 jam. 27 juta itu 2 jam. Dan itu dibatasi. Kualitas gambarnya benar-benar diberlakukan yang tarif premium ya, nggak terlalu tajam, hanya resolusi sedang. Itu pun kira sekitar 20-an juta. Sewanya di Telkom. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, ini yang paling umum. Sistem penguat audio amplifier. Yang paling mudah, yang ada di sekitar kita, di rumah kita juga ada. Mungkin kalian punya speaker ini ya, speaker aktif di rumah, entah itu yang bentuknya kotak, entah itu Simbada, entah itu mereknya Logitech, Advance atau apa. Nah, itu dalemannya adalah sebuah sistem yang terdiri dari penguat awal, preamp, pengatur nada, tone control, dan penguat akhir atau power amplifier. Dan ketiganya ini disuplai oleh power supply. Power supply ini adalah pencatu daya. Pencatu daya atau power supply ini nama yang sinonim ya. Jadi pencatu daya ini bahasa Indonesia, power supply ini adalah bahasa Inggrisnya. Jadi ini yang mengubah 220 volt menjadi volt DC, 220 volt AC dirubah jadi DC sesuai kebutuhan sistem yang ada di sini, kemudian didistribusikan. Input bisa berasal dari mikrofon atau berasal dari laptop kalian. Kemudian preamp, kemudian masuk ke tone control. Tone control ini bahasa awamnya bass treble ya, bass treble. Tone control itu bass treble. Atau kalau yang lebih canggih lagi, yang lebih bagusan dikit itu equalizer ya. Kemudian power amplifier. Power amplifier ini biasanya kalau speaker aktif kalian dibuka, kalau ada aluminium pendingin, nah aluminium pendingin itu biasanya terhubung langsung ke penguat power amplifier, penguat akhir. Nah, kemudian masuk ke speaker. Ini ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini membentuk sebuah fungsi bagaimana caranya, jadi tujuannya dari sistem ini bagaimana caranya agar suara yang kecil itu dibesarkan, dikuatkan. Jadi suara dari mikrofon, suara dari laptop itu sebenarnya kan kecil. Bagaimana caranya agar lebih menggelegar atau lebih keras. Nah, itu akhirnya dibuatlah sistem ini, yaitu sistem penguat audio. Ini juga termasuk sistem. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kemudian sistem penerima radio AM. Jadi penerima radio AM itu kalau dijabarkan lebih detail itu ada bagian antena, tuning, mixer, osilator lokal, kemudian IF, detektor, penguat AF. Nah, di sini ada tuning. Tuning itu adalah penguat RF atau yang biasa kalian putar-putar gelombangnya itu. Nah, tuning dengan osilator lokal itu sama ya.
yang biasa kalian muter. Jadi kalau kalian muter gelombang radio, muter-muter apa itu tuningnya radio, itu sebenarnya yang diputar adalah bagian tuning dan osilator lokal. Fungsinya untuk apa? Pada saat kita mendengarkan radio, sebetulnya sinyal yang masuk ke antena ini sinyal dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari radio itu sendiri. Ada sinyal dari televisi, dari HP, kemudian seluler, macam-macam ya, semuanya masuk ke antena. Tetapi mengapa kok hanya sinyal radio yang bisa dilewatkan? Karena ada tuning dan osilator lokal ini. Jadi tuning ini uh, fungsinya untuk menyaring frekuensi ya. Jadi kalau tuningnya ini di kisaran misalkan kalau ini AM ya, kalau AM itu misalkan radio Carolina berada pada 1000 sekian kilohertz misalkan. 1000 sekian kilohertz itu akhirnya frekuensi yang di luar 1000 sekian kilohertz itu tidak akan dilewatkan ke sistem berikutnya. Jadi tertahan di sini. Jadi yang dilewatkan hanya yang sesuai dengan tuning ini. Tuning sama osilator lokal ini bekerja bersama. Nah, bekerja bersama, kemudian di-mix, akhirnya jadilah sistem yang bisa memblokade frekuensi-frekuensi yang di luar dari keinginan pendengar. Jadi kalau kita mendengarkan radio itu juga masuk frekuensi macam-macam, ada TV, ada seluler, HP, dan sebagainya. Tetapi sama 3 blok ini, itu diblokade. Jadi sinyal-sinyal yang tidak diinginkan itu diblokade. Kemudian dimasukkan ke IF, intermediate frequency. Intermediate frequency itu frekuensi tengah. Fungsinya untuk apa? Karena mengolah frekuensi tinggi itu sangat sulit, sehingga harus diturunkan frekuensinya. Nah, kemudian masuk ke detektor untuk memisahkan carrier sama informasi. Jadi gelombang carrier dan sinyal informasi itu dipisahkan. Yang gelombang carrier-nya dibuang, yang sinyal informasi diloloskan. Nah, kemudian dikuatkan menggunakan penguat AF, penguat audio frekuensi, kemudian masuk ke speaker. Nah, itulah prinsip kerja dari radio AM, dan ini membentuk sebuah sistem ya, sehingga sinyal informasi yang dikirimkan dari stasiun radio itu dapat kita terima, dapat kita dengarkan dengan baik. Ini adalah sistem penerima radio. Jadi dari tadi saya menjelaskan tentang sistem ya, ada banyak sistem di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sistem penerima TV warna. Di sini kita contohkan TV tabung ya. Jadi ini belum LCD ini. Tapi kalau LCD itu yang membedakan hanya layarnya saja. Layarnya saja sama bagian ini yang hilang. Sistem penerima TV itu terdiri dari beberapa blok. Ada blok RF di mana dia hanya mengolah sinyal-sinyal yang masih ada gelombang pembawanya. Nah, sebagian sinyal itu diambil audionya. Jadi ini ada rangkaian audionya. Ini sistem audionya di sini. Kemudian sistem videonya di sini. Nah, yang ini adalah yang kuning ini adalah sistem warna. Kemudian yang paling bawah adalah sinkronisasi. Sinkronisasi itu fungsinya agar pemirsa itu bisa melihat gambar sesuai dengan apa yang dipancarkan. Jadi rangkaian yang di bawah ini namanya sinkronisasi untuk menggerakkan kumparan yang ada di tengkuk tabung. Jadi sebenarnya tabung itu, kalau kalian lihat TV tabung, itu sebenarnya kalau kalian lihat sinetron misalkan, itu tidak satu layar gitu. Tidak dalam bentuk satu layar. Atau coba nah misalkan ini, kalian lihat Mbak ini sedang reportase. Nah, sebenarnya gambar yang kalian lihat itu bukan gambar Mbak ini, tapi sebuah titik yang ada di tengah-tengah layar. Sinyal informasinya hanyalah titik yang ada di tengah-tengah layar itu. Kan itu tidak bisa dilihat, tapi harus
apa istilahnya itu direkonstruksi ulang. Jadi mana kepala, mana kaki, mana kiri, mana kanan itu harus direkonstruksi ulang. Nah, itu adalah fungsi dari blok yang ada di bawah ini. Jadi di sini ada beberapa komponen, yaitu kumparan defleksi yang membelok-belokkan berkas elektron sehingga membentuk satu layar, dan ada anode yang menarik elektron. Dan di sini ada flyback. Kalau kalian pernah punya TV tabung lalu rusak, kemudian tanya ke servisnya, Pak, rusak apanya? Yang rusak flyback-nya. Flyback-nya itu ya ini, bagian yang ini, bagian sinkronisasi ini. Yang paling sering rusak adalah bagian ini. Terus, oke, ini adalah sistem penerima TV warna. Ini ada catu daya, jadi catu daya itu mensuplai semua komponen-komponen sistem yang ada di dalamnya. Jadi ini ada banyak sistem yang saling terkait, dan catu daya ini masuk ke seluruh subsistem yang ada di sini. Nah, kemudian sistem pada sinyal. Klasifikasi sistem dari sudut pandang sinyal. Jadi sistem itu ada dua, yaitu sistem linear dan non-linear. Jadi ini saya menjelaskan sistem dari sudut pandang sinyal ya, karena ini mata kuliah sinyal dan sistem. Jadi fokus kita adalah sistem yang berkaitan dengan sinyal. Kalau tadi general ya, sistem secara general yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari slide ini, maka kita akan bicara sistem dari sudut pandang sebuah sinyal atau sebuah gelombang yang membawa informasi ya. Sistem terdiri dari dua, yaitu sistem linear dan non-linear. Sistem linear adalah sistem yang memenuhi hukum superposisi, kemudian sistem non-linear adalah sistem yang tidak memenuhi hukum superposisi. Ini dari sudut pandang sinyal. Contohnya superposisi itu bagaimana? Misalkan ada 4 buah sinyal, 1, 2, 3, 4. Nah, sinyal ini ditambahkan, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, maka hasilnya menjadi sinyal baru yang bentuknya seperti ini. Begitu pula dengan gambar yang ada di kanan slide ini, ada sinyal bentuknya seperti ini, bentuknya garis-garis ini, seperti ini. Ini sebenarnya ada lanjutannya ya, ini bentuknya sebenarnya setengah dari gelombang sinus. Tapi yang ke bawahnya tidak digambarkan. Bentuknya seperti ini, kemudian ditambah sebuah gelombang sinus. Kalau sinyal yang ini ditambah sinyal yang ini, hasilnya seperti ini. Mengikuti kontur dari ini. Karena di sini berlaku fungsi penjumlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama ini sama. Ini menjelaskan hal yang sama. Nah, ini adalah sistem linear. Sistem yang memenuhi hukum superposisi. Jadi, sistem itu dirancang sebagaimana mungkin agar linear. Jadi sistem itu dirancang agar linear. Meskipun pada kenyataannya pasti ada gangguan ketidakliniaran atau sistem itu menjadi non-linear. Sistem linear dan tak linear. Ini definisinya ya. Sistem linear merupakan suatu sistem yang sifatnya memiliki suatu ketetapan, atau istilah lainnya adalah sistem yang fix. Ini bahasa Inggris ya. Jadi, ketetapan. Jadi dia punya aturan dan dia menjalankan aturan itu. Misalkan sebuah sistem penguat. Sebuah sistem penguat, kalau dikatakan linear, ya dia mampu menguatkan. Kalau tidak dapat menguatkan atau penguatannya itu hanya event-event tertentu, maka dia tidak disebut linear. Sistem non-linear merupakan suatu sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Sistem semacam ini memiliki tingkat kesensitivitasan yang sangat tinggi. Contohnya adalah sistem penguat kelas A.
Mungkin ada yang tahu ini gambar apa ya ini? Kecuali Mas Habibie. Transistor enggak? Ya, Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Transistor itu? Ya, betul. Lupa, Transistor. Ya. Ada sebuah transistor dan sebuah resistor. Satu buah transistor, 2 buah kapasitor elko, 4 buah resistor ini membentuk sebuah sistem penguat. Sebuah sistem penguat kelas A. Mungkin kalau kalian waktu mata kuliah rangkaian elektronika ya akan dibahas tentang penguat kelas A, kelas B, kelas AB, kelas C, dan sebagainya. Nah, ini adalah penguat kelas A. Aturan main dari sistem penguat kelas A adalah arus kolektor sama dengan arus basis kali faktor penguatan. Jadi, arus kolektornya ini adalah arus basis dikali penguatan. Sehingga apa yang terjadi jika ada sinyal input berbentuk gelombang sinus seperti ini, maka outputnya juga sinus, tetapi dengan amplitudo yang lebih besar. Jika sinyal output sama persis dengan input, hanya berbeda amplitudo atau berbeda fase, maka sistem di penguat dikatakan linier. Jadi, kalau ini sudah bekerja dengan baik, maka dia dikatakan linier. Ini sebuah sistem. Jadi misalkan ini naiknya hanya sekian, maka dia naiknya sekian. Kalau misalkan ini ditambah besar, maka ini juga akan tambah besar. Kalau yang inputnya ini dibesarkan lagi, maka outputnya juga akan tambah besar lagi. Jadi, berlaku faktor pengali ya. Hingga pada suatu ketika si transistor ini sudah merasa jenuh, maksudnya sudah merasa di luar batas kemampuan untuk menguatkan. Nah, itu namanya dapat dikatakan sebagai kondisi nonlinear, seperti ini. Jika sinyal output tidak sama persis dengan input, maka sistem penguat dikatakan tidak linear. Idealnya seperti ini, inputnya begini, harusnya outputnya itu seperti ini ya. Jadi harusnya outputnya itu sinusnya sinus sempurna, tetapi ada suatu hal yang membuat dia terpotong sinyalnya. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti terpotong gini. Ini namanya tidak linear. Non-linear output wave. Ini karena melebihi dari batas kemampuan dari transistor itu sendiri. Merah ini adalah batasnya transistor itu. Nah, kalau dia sudah melewati ini, mestinya sampai di sini, karena ada batas ini, akhirnya dia terpotong hanya sampai di sini. Nah, ini dikatakan kondisi non-linear. Sebetulnya begini ini paling enak dijelaskan menggunakan papan ya. Tapi mau bagaimana lagi? Dan paling enak kalau dilakukan pada saat praktikum ya. Kalian merakit ini menggunakan breadboard, kemudian sinyal inputnya itu diambil dari function generator, kemudian outputnya ini diukur menggunakan osiloskop. Nah, sampai berapa besar ini sehingga bentuknya sudah tidak lagi sinus. Nah, itu. Jadi Pak, kalau praktikum biasanya seperti itu. Untuk mencari tahu kondisi linear dan kondisi tidak linearnya. Jadi secara garis besar ya, untuk menghandle sinyal ya, sinyal itu kan berisi informasi. Agar informasi itu bisa sampai ke penerima, itu sebenarnya pekerjaan yang sangat rumit dan membutuhkan berbagai macam mata kuliah untuk bisa menguasai itu. Yang namanya sinyal itu. Sinyal apapun ya, sinyal apapun. Sinyal apapun itu sebenarnya untuk menghandle itu sendiri agar bisa sampai ke penerima dengan baik itu membutuhkan ilmu yang rumit, membutuhkan ilmu yang rumit dan ya itulah bidang kita ya, bidang elektro secara umum ya, tidak peduli entah PT, elektro, teknik komputer, biometrik, entah apapun. Kalau biometrik lebih susah lagi karena dia sinyal biometrik, sinyal ini ya, sinyal tubuh ya. Kalau kalian pernah dengar bahwa
di ilmu biometrik, elektrometrik itu juga mempelajari tentang sinyal otot, ada sinyal otak, ada sinyal jantung. Nah, itu juga bentuknya lah bermacam-macam dan bagaimana caranya agar dia tidak sampai cacat dan menipu tenaga medis. Itu juga suatu masalah juga ya. Dan itu membutuhkan keseriusan kita dalam mempelajari suatu bidang ini. Nah, itu salah satu contoh. Sinyal ada banyak, kalau sinyal komunikasi ada sendiri bidang jurusan yang mempelajari itu, misalnya TT, mempelajari sinyal telekomunikasi, kemudian elektro lebih general ya, elektro itu lebih general, sinyal apa saja dipelajari. Khusus yang komputer itu lebih ke sinyal sensor. Nah, kita belum membahas tentang sensor, jadi kita masih membahas tentang secara umum. Nah, inilah sekilas tentang sinyal dan sistem. Sebelum saya beranjak ke mata kuliah matematika teknik, sampai di sini ada pertanyaan. Atau masih bingung? Jadi kalau saya ulangi, hari ini saya membahas tentang sinyal dan sistem, mulai dari definisi. Ya, ada yang bertanya? Belum ya? Mulai dari definisi sistem, kemudian sistem di kehidupan sehari-hari itu apa, kemudian sistem yang ada kaitannya dengan sinyal. Sistem yang ada kaitannya dengan sinyal. Oke, ada pertanyaan? Mas Yuda mungkin? Belum, Pak. Belum. Belum ada, Pak. Belum. Tapi mungkin penjelasannya agak lambatan dikit, Pak. Oh, jelasin agak lambat ya. Kalau Oke. bisa. Oke, ya. Nggak apa-apa, gini aja. Di minggu depan akan saya ulangi penjelasan ini ya. Mungkin satu slide akan saya bahas lebih lambat. Jadi besok akan saya ulangi ini, materi tentang ini, saya share dulu, nanti materinya. Dari sekian banyak slide ini yang membuat kalian bertanya slide yang mana kira-kira? Mulai dari sistem radio, kemudian relay, senji, audio, radio Kalau saya AM. yang terakhir tadi, Pak. Yang terakhir ini ya? Iya, Pak. Iya. Mas siapa ini? Saya nggak lihat namanya. David, Pak. Mas David. Oke, Mas David. Iya. Jadi kalau saya ulangi, sebetulnya sistem penguat, khususnya kelas A ya, karena kita membahas tentang kelas A, itu punya aturan main. Arus kolektor sama dengan arus basis kali faktor penguatan. Jadi aturannya ini bagaimana caranya agar sinyal input itu dikuatkan dan tidak diubah-ubah bentuk sinyalnya. Jadi dipertahankan jangan sampai berubah bentuknya, tetapi hanya amplitudenya yang dibesarin. Itu misi dari penguat kelas A itu seperti itu. Dia punya misi seperti itu. Pada kenyataannya, yang namanya sistem itu juga bukan sistem yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Khususnya kekurangan dari segi komponen. Pada gambar ini menjelaskan tentang kondisi ideal. Jadi idealnya ya begini, sinyal input bentuknya begini, outputnya bentuknya gini. Meskipun beda fase, tapi yang penting bentuknya sama. Bentuknya sama, sinus ya sinus. Tetapi pada kenyataannya, terkadang inputnya sinus, outputnya enggak sinus. Ada bagian yang terpotong. Ini bagian terpotong ini. Terpotong. Mengapa ini bisa terjadi? Karena faktor komponennya atau usia.
atau faktor-faktor lain. Nah, itu yang membuat dia tidak linier. Andai saja dia bentuknya sinus sempurna, maka dia disebut linier. Kenapa kok linier? Karena berlaku fungsi perkalian. Jadi misalkan kalau inputnya 1, pengalinya 2, berarti inputnya 1, outputnya 2, inputnya 2, outputnya 4, inputnya 4, outputnya 8, outputnya 8, outputnya 16. Nah, seperti itu. Kemudian pada suatu ketika, jika inputnya 100, nah mestinya ini kan 1000 lah kok. Misalkan ini 1000 lah kok cuman tinggal 500. Nah, itu yang disebut tidak linear. Nah, seperti itu ceritanya. Mungkin nanti akan saya, atau besok ya, di pertemuan selanjutnya akan coba saya jelaskan lebih detail apa kaitannya antara linearitas dan tidak linear pada penguat. Yang jago musik mana ini yang jago musik? Mas Arfan? Mana suaranya yang biasanya suka ngeband ini? Trisna Bayu, Pak. Oh ya, ya. Mana suaranya? Tidak dengar. Jadi gini, dalam bidang musik, khususnya gitar ya, gitar itu kalau kalau grup-grup yang metal atau rock itu kan kalian tahu sendiri ya suaranya seperti apa. Gitarnya itu suaranya ada distorsinya. Suaranya itu suara-suara distorsi. Dan suara distorsi itu kalian tahu, itu memanfaatkan ketidakliniaran dari ini. Jadi suatu sistem itu memang dibuat tidak linear terkadang. Bagaimana caranya agar tidak linear supaya untuk menghasilkan karakter sinyal yang baru. Contohnya adalah rangkaian distorsi pada gitar. Distorsi overdrive. Nah, itu memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Suara dari gitar itu adalah informasi, adalah sinyal, karena dia membawa informasi. Tetapi oleh sistem itu dibuat tidak linear, sehingga dirusak sehingga menjadi suara distorsi. Dan itu dimanfaatkan. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau dalam bidang musik, ini namanya soft clipping. Soft clipping. Dan ini biasanya memang dibuat untuk menghasilkan musik-musik yang blues. Ya. Tahu musik yang aliran blues enggak? Musik aliran blues itu suara gitarnya itu memanfaatkan kondisi soft clipping. Soft clipping bentuknya kayak gini. Nah, ini seperti ini. Kalau musik metal atau rock itu ininya bentuknya acak-acakan, tidak berbentuk apa itu mendatar gini. Nah, itulah sekilas tentang sistem yang tidak linear, yang memang dimanfaatkan tidak linearannya. Oke, sampai di sini Pak, ya. saya punya kasus buat Ya, saya sendiri sebenarnya. ya silakan. Buat saya sendiri. Ini pas selama mata kuliah ini ya Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan Mas. Kepala saya itu ternyata kayak suara lagu gitu. Nah, itu terulang terus tapi malah ya lagunya, tapi malah di dalam kepala saya kayak ada gelombangnya gitu Pak, kayak gelombang sih. Inilah kayak gitu. Nah, saya mikir kayak kalau ditaruh sebuah alat gitu, terus apa ya, nampilin kayak grafik kayak gini ya Pak. Nah, itu nanti kayak ketahuan apa yang kayak non-linear sama linear gitu. Bisa Mas, bisa. Bisa. Bisa, iya. Non-linear atau tidak non-linear atau linear itu juga bisa dipengaruhi faktor eksternal. Bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan itu sangat bisa untuk dilihat di osiloskop ya. Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Kalau misalkan Mas
Mas Irfansyah ya, misalkan kalau kuliah apa di kuliah ini aja atau di yang lain, terus kayak dengar suara musik-musik aneh atau gimana? Kalau musik suka, tapi saya lebih tertarik sama biomedik, Pak. Oh, biomedik. Oh Terutama iya yang iya. kotak itu. Oh iya iya. Jadi saya itu kayak penasaran. Kita Hmm. berpikir itu gelombangnya kayak apa gitu. Oh iya iya iya. Bagus bagus. Contoh gini, ada video meme yang lucu. Meme tapi itu beneran. Jadi misalkan gini, ada sensor yang diletakkan di kepala. Kemudian oleh alat itu muncul tulisan, dia ini mau makan apa mau minum. Nah, mau tidur apa mau makan. Nah, itu bisa. Ya, seperti itu. Menggunakan sinyal-sinyal otak. Ada lagi ini sinyal otot. Sinyal otot itu contohnya begini. Tahu nggak kursi roda yang bisa otomatis? Jadi kursi roda itu bisa berjalan otomatis sesuai keinginan yang menaiki kursi roda itu. Tapi tidak dalam bentuk tombol untuk tapi dalam bentuk gerakan tangan. Jadi dia membaca pergerakan ototnya, otot tangan itu untuk menentukan kapan harus belok, kapan harus maju, kapan harus nambah kecepatan. Nah, itu sampai sekarang diteliti. Dan itu menjadi tugas akhir kalau di ITS. Kalau saya nggak kursi roda, kayak gampang aja. Tangan palsu aja gitu, Pak. Ya, bisa Mas. Tangan palsu bisa. Dan itu sangat membantu kemanusiaan itu. Dan sampai sekarang itu dipelajari Mas itu. Itu memang bidang elektrobiomedik. Jadi elektro kan ada macam-macam ya, ada teknik komputer, ada teknik telekomunikasi, teknik elektronika, ada sistem kendali, ada lagi biomedik. Nah, itu khusus memang mereka mempelajari hal-hal yang seperti itu, yang biomedik. Tapi tidak masalah, kita itu teknik komputer, keunggulan kita itu all round. Kita itu all round, bebas memilih. Kita mau anak-anak biomedik itu tidak boleh tidak meneliti biomedik, harus biomedik. Tapi kita bebas, kita mau lari ke biomedik, tidak masalah. Dan di sini banyak pakar-pakar biomedik. Dan Pak Rektor sendiri adalah orang biomedik. Bebas Mas, bagus Mas. Statement sampean. Ininya cerita sampean bagus. Sampean kalau punya tertarik di bidang itu, tertarikan bidang itu bagus sekali. Dan di tubuh kita itu banyak sekali sinyal-sinyal yang belum kita pelajari. Yang baru dipelajari kan sinyal otak, sinyal otot, sinyal jantung. Nah, otot itu banyak, ada macam-macam otot dan setiap otot itu punya informasi sinyal yang berbeda-beda dan itu harus dipisahkan dan harus dikenali ya seperti itu. Itu juga rumit juga. Nah, Sama kayak ini ya, Pak. Ya gimana Mas? Sama kayak ini. Saya ya mata kuliah gini, ya nggak ada orang di belakang saya, tapi kepala saya itu kayak ngerasa ada orang yang kayak ngeliatin gua gitu. Itu di otak juga ada kayak sinyal gitu ya, Pak? Iya, betul. Betul, Mas. Itu karena apa ya? aspeknya banyak. Ada aspek sugesti, ada. Itu mempengaruhi otak dan memunculkan sinyal-sinyal otak yang berbeda. Ada lagi yang memang itu ada energi dari luar, misalkan hal-hal yang berbau mistik, itu bicaranya energi, ada energinya. Dan itu sebenarnya bisa dipelajari memang kalau dari segi elektronika. Dari segi elektro itu bisa dipelajari. Cuman kita tidak bisa banyak referensi karena kalau dalam Islam ya hal-hal gaib itu dibatasi kan ya. Tidak di istilahnya kita sudah diberi batasan, kita nggak boleh mempelajari terlalu banyak. Sementara di ilmu elektro itu sangat bisa untuk itu. Gitu. Bahkan detektor hantu saja itu sudah dibuat oleh orang Barat ya. Detektor hantu itu sebetulnya adalah rangkaian penerima radio.
tetapi frekuensinya dikhususkan untuk frekuensi energi tersebut. Nah, yang itu masih dipelajari dan tidak ada referensinya. Jadi ya intinya agak-agak ngawur-ngawur dikit gitu orang sana kalau bikin. Tapi yang penting, tapi itu berpotensi untuk dipelajari sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau kita Muslim ya kita tidak boleh terlalu banyak mempelajari itu, biar enggak biar kita itu menggantungkan hanya pada Sang Pencipta. Tapi kalau bicara itu mungkin dari segi ilmu elektro sangat mungkin. Oke Mas Irfan, ada cerita lagi? Udah Pak, terima kasih. Oh iya, menarik Mas. Iya, biometrik itu sangat menarik. Sangat menarik. Dan kita, teknik komputer itu punya kebebasan aura. Kita bisa lari ke biometrik. Karena kita jago sensor, jadi kita nanti banyak bermain di sensornya. Tapi kalau kita sudah mainan biometrik, nah hal-hal yang ada di slide saya ini harus dikuasai dulu. Bukan rumusnya ya, tapi filosofis. Kepemahaman kalian tentang hal-hal seperti ini. Bukan dari rumusnya, bukan. Rumus itu nanti belakangan kalau sudah paham tentang filosofisnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke mata kuliah matematika teknik? Mau tanya Pak, Ya. Silakan ini Mas Pak, Wafa. kalau getaran itu getaran atau isinya enggak Pak? Gimana Mas Wafa? Kurang berapa jelas suaranya? Kalau getaran itu Iya, kecil sekali Mas Wafa. oh iya Pak, nanti di chat aja ya Pak. Oh, di chat. Oke. Getaran mempengaruhi sinyal enggak, Pak? Getaran itu mempengaruhi sinyal. Bisa dikasih contoh spesifik, Mas? Contoh kehidupan sehari-harinya. Sinyal dipengaruhi banyak hal. Getaran juga bisa mempengaruhi. Cuman coba lebih spesifik lagi. Contohnya apa? Kayak ini Pak, contohnya kayak sinyal wifi gitu Pak. Misalnya getaran angin gitu Pak. Pernah juga pas misalnya lagi wifi-an itu anginnya kenceng itu wifi-nya cepet Pak. Kadang ininya tuh Pak. Oh, itu. Oke, kalau getaran, apakah berpengaruh sinyal itu dapat dipengaruhi oleh getaran? Bisa, Mas, bisa. Jadi, kalau masalah Wi-Fi itu kan gelombang elektromagnetik ya, Gelombang elektromagnetik itu banyak dipengaruhi oleh udara ya. Partikel udara itu juga mempengaruhi. Gelombang elektromagnetik itu dipengaruhi udara juga iya, angin juga iya. Apalagi kalau membawa partikel. Tetapi kalau kita mikirnya gelombang elektromagnetik ketiup angin bisa miber, nah itu tidak seperti itu. Jadi lebih ke partikelnya. Tapi kalau dibilang berpengaruh, ya berpengaruh. Lebih kuat apa lebih lemah, nah itu tidak bisa didefinisikan. Jadi itu tidak bisa ditarik garis kesimpulannya. Tetapi dia berpengaruh. Gelombang elektromagnetik itu yang berpengaruh adalah partikel udaranya. Partikel udara ya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik apakah dapat dipengaruhi getaran? Agak susah narik garisnya ya. Lebih tepatnya gelombang elektromagnetik itu peka terhadap partikel. Partikel itu bisa dari angin, bisa dari macam-macam. Contoh yang paling sederhana, yang paling sekarang ini paling in ya, 5G. 5G itu apa? 5G itu menggunakan gelombang milimeter.
Gelombang milimeter itu musuhnya siapa? Hujan. Air musuhnya itu. Kena hujan udah selesai dia. Nah, sementara di Indonesia itu curah hujannya tinggi karena Indonesia hujan adalah wilayah hujan tropis ya. Itulah salah satu contoh bahwa gelombang elektromagnetik itu sangat peka terhadap partikel, entah itu partikel debu, kemudian embun, kemudian salju, atau bahkan hujan. Nah, itu yang berpengaruh. Saya rasa itu sih Mas Wafa. Iya, Pak. Kalau kurang jelas bilang ya, jangan terus oke Pak, enggak, tapi bilang ya, Pak kurang jelas Pak, bisa diulangi lagi, enggak apa-apa. Jelas, Pak. Aja, oke. Untuk slide ini minggu depan akan saya ulangi lagi. Nah, saya sampaikan lagi. Mungkin akan saya tambah slide-slide yang bisa menjelaskan lebih detail. Kita beranjak ke mata kuliah matematika teknik ya. Matematika teknik. Oke, saya stop share dulu. Mohon maaf Pak, izin sholat dulu sebentar.